Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Arso. Oke teman-teman sekalian, hari ini kita akan bahas tentang video YouTube lagi ya teman-teman sekalian. Video lama kita itu udah sepi penontonnya, udah nggak ada yang nonton lagi. Padahal video lama kita ini, videonya ini untuk jangka panjang ya. Jangka panjang itu dalam artian nggak habis dimakan waktu. Contohnya nih, cara membuat channel YouTube. Jadi seumpamanya video kita ini udah nggak rame lagi. Mungkin dulu pernah ditemukan oleh orang-orang itu melalui beranda YouTube dengan mengetikkan sebuah kata kunci. Tapi saat ini semakin hari kok semakin sepi. Nah, gimana sih solusinya supaya video kita ini rame kembali? Ada dua jenis atau dua cara. Yang pertama adalah optimasi dengan video yang lama tersebut. Yang kedua adalah hapus lalu upload ulang. Oke, kita langkah pertama dulu. Kita satu-satu dulu. Yang pertama adalah kita optimasi dulu di video lama tersebut. Yang pertama adalah dengan cara memberikan kartu di layar akhir pada video-video kita terbaru. Contohnya nih, sebelumnya hari ini saya bahas tentang tutorial gimana sih cara membuat channel YouTube. Nah, di beberapa tahun sebelumnya saya sudah pernah nih cara membuat channel YouTube. Mungkin tapi caranya sedikit berbeda. Nah, di sini saya berikan kartu di layar akhir. Kartu di layar akhir itu cara membuatnya seperti apa, Mas? Cara membuatnya itu gampang sekali. Teman-teman membukanya melalui YouTube Studio versi web. Kalau versi aplikasi itu nggak bisa ya. Karena kalau versi aplikasi itu nggak lengkap. Kita kasih kartu itu nggak bisa. Kita kasih layar akhir tuh nggak bisa seperti itu. Jadi kita kasih video lama tersebut di layar akhir. Jadi pada saat orang nonton video kita yang terbaru dan sampai akhir, biasanya tuh kan ada tuh di bagian akhir. Kita bukanya di YouTube Studio versi web. Teman-teman buka aja, teman-teman klik videonya bagian mana yang mau dikasih layar akhir. Habis itu di bagian kanan tuh biasanya ada tutorialnya. Kalau teman-teman, Mas tutorialnya minta dong, teman-teman nanti cek aja di bagian deskripsi video ini. Nanti saya lampirkan ya, gimana sih caranya membuat video lama kita letakkan di layar akhir. Dengan begitu teman sekalian, video lama kita itu pertama bisa direkomendasikan pihak YouTube. Direkomendasikan tuh seperti apa? Biasanya orang-orang yang nonton video kita itu belum sampai akhir ya. Belum sampai akhir, biasanya video yang kita letakkan di layar akhir itu biasanya ada di bagian bawah. Dia juga akan muncul teman-teman, direkomendasikan pihak YouTube seperti itu. Jadi dengan begitu video lama kita bisa pelan-pelan rame. Cara yang kedua, yang pertama kan memberikan video di layar akhir. Yang kedua adalah memberikan kartu. Berulang kali tadi saya udah bilang ya, memberikan kartu. Kartu tuh gini teman-teman. Pada saat kita nonton video biasanya di bagian atas itu ada notif. Biasanya itu kartu itu biasanya dalam satu video itu kita berikan 1 atau 2. Mungkin kalau durasinya di bawah 5 menit, kita berikan kartu tuh 1. Kalau durasinya di atas 8 menit, biasanya kita kasih 2 gitu, seperti itu. Sesuaikan aja dengan kebutuhan atau durasi dari video tersebut. Nah, teman sekalian, gimana cara membuat kartu? Nah, membuat kartu dengan layar akhir itu mirip atau sama. Tempatnya juga sama teman sekalian. Nanti saya kasih link di deskripsi video ini. Gimana sih cara meletakkan kartu? Kalau teman-teman itu sudah tahu cara membuatnya, cara memasangnya, silahkan praktekkan aja. Karena di sini teman-teman, dengan teknik memberikan kartu pada video terbaru kita, video lama kita letakkan di video baru kita, itu biasanya juga sama, dapat rekomendasi pihak YouTube. Rekomendasinya adalah pada saat orang nonton video terbaru kita, video lama kita tuh muncul. Entah muncul kalau versi komputer tuh muncul di samping, kalau versi HP Android itu muncul di bawah, direkomendasikan seperti itu. Dan di sini untuk video lama teman sekalian, saran saya video lama kita ini memang video untuk jangka panjang. Kalau videonya untuk jangka pendek, contohnya cara membuat channel YouTube, tapi kan mungkin kadang-kadang versinya beda ya. Kalau versinya sudah terbaru, ya video lamanya nggak usah dipakai lagi. Karena kalau dipakai lagi, orang akan boring. Oh, ini tutorial lama. Dan ini caranya ini udah salah. Nah, itu teman-teman jangan kasih. Tapi kalau semuanya sebuah informasi, cara merakit mata pancing. Nah, cara merakit mata pancing kan untuk hari ini, besok, 10 tahun kemudian, cara merakit mata pancing itu sama. Kalaupun ada, itu biasanya versi-versi terbaru. Versi lama nggak akan hilang. Nah, itu bisa teman-teman letakkan di situ. Lalu cara yang ketiga, apalagi teman sekalian? Cara yang ketiga tanpa menghapus videonya teman sekalian, dengan cara merubah judul dan thumbnail. Nah, di sini untuk merubah judul dan thumbnail, kita harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati teman sekalian, biasanya video kita yang udah direkomendasikan di YouTube atau menang di beranda YouTube itu bisa turun karena di deteksi pihak YouTube ini nggak ada yang nggak bener karena ada dilakukan perubahan seperti itu. Kita cek dulu terlebih dahulu teman sekalian, video lama kita itu sumber view-nya per harinya per 7 hari kira-kira itu ada berapa. Kalau semuanya masih stabil ya, stabil itu dalam artian gini, 100 view per hari itu masih bagus.
Tapi kalau view-nya dalam satu hari nggak sampai 10, nah ini perlu dipertanyakan. Oh berarti video saya ini sudah nggak dapat rekomendasi. Kita bisa cek di statistik YouTube Studionya. Kira-kira ini udah dapat rekomendasi lagi atau enggak? Kalau sudah nggak dapat rekomendasi teman sekalian, kita bisa rubah. Rubah dengan cara pertama judulnya. Judulnya tuh biasanya tiap tahun tuh beda-beda ya, semuanya cara membuat channel YouTube 2022, cara membuat channel YouTube 2023. Nah, ini kan beda ya. Tapi kalau isinya berbeda teman sekalian, kita jangan sekali-kali merubah judulnya. Tapi kalau semuanya isinya sama, cara membuat channel YouTube tahun lalu sama tahun ini sama, nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan di tombol-tombol untuk membuat channel YouTube, ya udah rubah aja di tahun 2023. Nanti thumbnailnya juga dirubah dengan tahun yang baru. Tapi cara ini kalau menurut saya pribadi kurang efektif ya teman-teman, karena ini kan video lama. Video lama kita rubah judul dan thumbnailnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga video kita ini bisa menarik, karena pada saat muncul di beranda orang lain, wah ini ada video cara membuat channel YouTube terbaru 2023, sedangkan aslinya ini dibuat di tahun 2022. Mereka akan penasaran, mereka akan klik. Tapi di dalam videonya cek lagi teman sekalian, ada menyebutkan tahun 2022 enggak? Kalau menyebutkan tahun 2022 secara otomatis orang akan ini konten lama, ya jangan dikasih seperti itu, jangan dirubah teman sekalian. Itu cara yang ketiga teman sekalian. Cara yang ketiga dari tidak menghapus video kita. Nah, lalu cara berikutnya dengan cara apa lagi teman sekalian? Karena saya bilang di awal tadi ya, dengan teknik menghapus lalu mengupload ulang. Saya sudah membuatkan tutorial gimana sih caranya menghapus video lama yang udah tidak rame, habis itu kita upload ulang teman sekalian. Itu bisa rame teman sekalian. Yang penting konten kita ini memang konten-konten yang jangka panjang yang saya bilang tadi ya teman sekalian. Nah, di sini caranya seperti apa? Caranya dengan cara mengecek terlebih dahulu teman-teman. Jadi sebelum kita hapus, sebelum kita lakukan upload ulang, kita cek dulu di bagian YouTube Studio versi web. Di situ kira-kira ada klaim hak cipta nggak? Ada yang melakukan re-upload video kita nggak? Jika ada yang mere-upload video kita harus hati-hati teman sekalian. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena kalau kita menghapus video kita lalu mengupload ulang, secara otomatis video yang paling lama yang terlihat asli itu yang mana? Yang terlihat asli adalah yang melakukan re-upload, karena dia ngupload video paling lama teman sekalian. Karena kita menghapus video yang pertama kali ya teman-teman. Kalau kita hapus video yang pertama kali, secara otomatis yang terlihat ini yang re-upload tadi teman sekalian. Nah, kita harus track dulu. Dengan cara seperti apa? Kita laporkan dulu video tersebut supaya dihapus dari pihak YouTube. Nah, nanti kalau sudah dihapus, sudah nggak ada klaim hak cipta bahwasanya video kita aman, baru kita lakukan penghapusan. Kita hapus pelan-pelan. Hari ini kita hapus, lalu kita publik besok. Kita publik besok ya. Jadi secara otomatis seperti video baru. Video lamanya ini pelan-pelan akan hilang dan video baru yang akan muncul. Padahal isi videonya sama. Dengan cara seperti ini apakah bisa naik? Bisa teman sekalian, dan sudah saya buktikan. Karena di channel YouTube istri saya itu ada ya, videonya itu masuk ke channel YouTube yang nggak bisa monet. Kontennya konten tentang anak-anak. Kontennya tentang gimana sih caranya menyembuhkan batuk. Waktu itu anak saya batuk ya. Dan itu channel YouTube-nya nggak bisa monet. Sayang nih, karena view-nya gede. Saya hapuslah videonya, habis itu saya upload ulang di channel YouTube istri saya. Videonya sama teman-teman. Videonya sama, thumbnailnya sama, judulnya sama. Akhirnya view-nya meningkat di channel YouTube istri saya. Dengan begitu teman sekalian penghasilannya bisa masuk karena sudah dimonet. Dengan cara seperti itu teman sekalian, kita bisa meningkatkan video lama kita. Jadi apalagi kalau teman-teman itu bikin kontennya tentang mancing ya, suasana mancing di alam. Itu kan orang nggak tahu, ini dia mancingnya tahun berapa. Semuanya 5 tahun yang lalu kita pergi mancing. Habis itu nggak ada yang nonton lagi nih, kita hapuslah videonya. Tapi kita cek dulu, ada yang re-upload nggak? Nah setelah kita hapus, kita upload ulang. Wah ternyata bisa rame, seolah-olah kayak video baru. Kita bukan nipu, video itu kan memang benar-benar ada. Cuma waktunya aja yang berbeda teman sekalian. Oke teman-teman, itu aja tutorial saya hari ini. Gimana caranya supaya video yang lama kita ini sepi, ini bisa ramai kembali. Semoga teman-teman paham ya apa yang saya sampaikan. Kalau nggak paham silahkan sampaikan di kolom komentar. Teman sekalian juga bisa mengikuti les privat saya. Teman-teman bisa cek nomor handphone saya, nomor WA saya di profil channel YouTube ini. Kalau nggak ada di profil channel YouTube ini nggak menemukan, cek aja di bagian Instagram saya. Instagram saya namanya Timon Adioso. Followersnya sekitar 40.000. Kalau teman-teman cek followersnya nggak sampai 40.000, itu berarti akun bodong. Hati-hati teman-teman, kalau teman-teman di chat WA duluan sama orang lain, itu bukan saya. Karena saya tidak pernah ngechat orang duluan. Orang yang mau ikut les privat sama saya tuh biasanya mereka chat duluan, baru saya balas. Bukan saya ngechat duluan, saya menawarkan sesuatu, enggak. Oke, itu saja sharing saya hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian dan
Terima kasih.